Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku. Buat teman-teman yang baru bergabung di kelas motivasi ini, saya ucapkan selamat datang. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak ya. Nah, ini adalah lanjutan dari part-part sebelumnya ya. Konten ini terus berlanjut di part-part selanjutnya, sehingga ada baiknya buat teman-teman yang baru bergabung, baru nonton kelas motivasi ini, saya harapkan untuk menonton dulu part sebelumnya, yaitu part 1 dan 2 ya, karena part 3 ini adalah lanjutan. Nah, biar lebih nyambung gitu pembahasannya. Hari ini saya mau membahas tentang hambatan dan solusi dalam berkarya ya. Setiap kita mau berkarya ya, setiap kita mau melakukan hal-hal yang baik, jangankan berkarya, hal-hal yang baik ya, berkarya ini kan adalah salah satunya. Pasti kita akan menemukan yang namanya hambatan. Jadi berbagai macam hambatan yang akan membuat karya kita itu kadang sulit untuk kita lanjutkan atau kita laksanakan. Olehnya kita perlu mengenal dulu hambatan ini. Akan tetapi seberapa besar pun hambatan yang kita lalui, yang kita hadapi, yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman semua, hambatan itu sebenarnya bukanlah satu penghalang untuk membuat kita tidak berkarya, tetapi kita harus menyikapinya dengan positif ya, bukan dengan negatif. Yaitu dengan melihat hambatan itu sebagai batu loncatan, bukan malah kita berbalik arah kemudian kita tidak lagi menghasilkan karya seperti itu. Ada dua faktor ya yang menghambat kita dalam berkarya sebenarnya. Dua faktor ini adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dia berasal dari dalam diri kita ya, bukan dari orang lain tetapi dari dalam diri kita. Sebagaimana yang sudah saya pernah bahas di part sebelumnya ya, bahwa hambatan terbesar itu bukan dari orang lain tetapi dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau sudah dari diri kita yang menghambat diri kita sendiri, maka orang lain pun memaksa kita itu tidak akan pernah bisa. Nah, kita harus kenal apa hambatan dari dalam diri kita ya. Yang pertama, merasa tidak pantas atau tidak bisa. Aduh, aku nih orang biasa. Aku manusia biasa, aku merasa tidak layak untuk memiliki karya seperti itu. Apalah saya yang hanya seperti ini, yang punya banyak banget kekurangan, bla 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 bla. Kita merasa tidak pantas untuk berkarya karena kita merasa kita ini siapa sih gue gitu kan, siapa sih saya dibandingkan dengan mereka, dibandingkan dengan dia yang punya karya luar biasa, dibandingkan dengan para artis misal ya. So teman-teman semua, kembali lagi kita sama-sama manusia biasa yang punya banyak kekurangan. Tetapi di samping kita memiliki kekurangan, kita juga punya kelebihan. Kita sama aja, nggak ada bedanya. Bedanya kita dengan mereka adalah mereka berani untuk berkarya, sementara kita merasa tidak pantas. So, pikiran merasa tidak pantas inilah yang harus kita hilangkan jauh-jauh. Oke, selanjutnya adalah kurang pede. Nah, ini juga nih salah satu penghambat kita. Kurang percaya terhadap diri sendiri. Kita tuh nggak yakin saat kita baru memulai karya ya. Biasanya tuh orang baru mau memulai karyanya, dia biasanya nggak percaya diri. Aduh, saya malu gitu kan. Saya kan gini ya. Kayak tadi tuh ya yang di awal, saya kan biasa gitu kan. Saya kan orang biasa. Ya, jadi merasa kurang pede. Bahkan saat sudah memiliki karya pun dia kurang percaya diri. Banyak hal-hal yang dia takutkan. Takut ditertawakan, takut dibully, takut banyak banget hal-hal yang padahal itu belum terjadi. Jadi kurang percaya diri. Nah, teman-teman semua, kalian harus percaya diri gitu. Karena orang-orang di luar sana yang mereka bahkan bisa tampil di depan umum, itu karena mereka percaya diri, teman-teman semua. Mereka berani ya. Jadi kalian harus menghilangkan rasa tidak percaya diri itu. Kalian menggantinya dengan ayo kita pede untuk memperlihatkan karya kita. Jangan takut dengan bully-buliannya orang. Nggak perlu takut akan hal itu, karena kalau karya kita bermanfaat, insya Allah kita nggak akan dibully. Ataupun mungkin kita akan dibully, tetapi kita harus melewati itu ya. So, hilangkan rasa tidak percaya diri itu, karena itu akan menghambat kamu dalam berkarya. Nah, selanjutnya ini mirip juga dengan kurang pede, yaitu pesimis ya.
Ini nih kadang belum berkarya udah pesimis duluan. Kayaknya nggak bakal ada yang suka nih sama karya aku gitu kan. Misal dia mau buat konten ya, dia baru mau main YouTube misalnya, kayak saya secara pribadi juga masih pemula kok. Nah, dia baru mau bikin konten udah pesimis duluan. Gimana ya kalau nggak ada yang like, nggak ada yang subscribe, nggak ada yang nonton. So teman-teman semua, rasa pesimis ini kalian belum mencoba aja udah kayak gitu. Gimana mau berlanjut karyanya? Ini nih harus dihilangin nih sifat pesimis, karena sekali lagi teman-teman, kalau kamu nggak mencoba, kalau kamu nggak melakukan, gimana kamu bakal tahu hasilnya? So hilangkan itu rasa pesimis ya, lakukan saja. Oke, terus keempat, malu. Nih, ini juga satu, malu. Aduh, dia paling malu untuk ditampilkan di depan umum. Apalagi jangankan karyanya, dianya saja malu untuk tampil di depan umum. Ya, takut, banyaklah ketakutan yang di dalam pikirannya itu. Nah, ini yang harus dihilangkan juga. Malu itu memang penting, tapi pada tempatnya. Kalau dalam berkarya kita nggak perlu malu teman-teman semua. Kecuali karya kita itu mengandung hal-hal yang negatif, misalkan membuat lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya, ya kita memang harus ya malu dalam hal ini. Tetapi ini kan enggak, maksudnya karya yang bermanfaat gitu kan. Misal kita punya keahlian buat vlog, misal konten, misal atau tulisan, atau kita pandai dalam membuat kue misalkan, ya kan, itu kan karya. Kenapa kita malu, ya kan? Kita harus berani, karena orang-orang yang berani itulah yang alhamdulillah banyak yang sukses ya. Oke. Selanjutnya adalah berpikir instan. Ini juga satu nih. Ini udah berkarya, dia sudah punya karya, tetapi dia terlalu instan berpikirnya. Dia berpikir saat dia sudah berkarya langsung menghasilkan sesuatu gitu. Dia langsung merasa ini bakal langsung berhasil, langsung banyak yang suka gitu misalkan ya. So teman-teman, yang harus kalian sadari ya, yang harus kita sadari bahwa dalam menghasilkan karya itu punya proses yang luar biasa. Kita harus menjalani proses-proses itu sebelum kita benar-benar berhasil. Jadi kita jangan berpikir instan ya, kita jangan berpikir bahwa hal itu mudah-mudah saja, tidak ada tantangannya. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu itu ada tantangan masing-masing ya. Jadi jangan berpikir instan. Karena kalau kita berpikir instan, kita maunya langsung melejit. Wow. Bisa-bisa itu akan meredupkan semangat kita saat kita tidak mendapatkan hal yang kita inginkan. Jadi teman-teman semua harus menyiapkan mental juga ya. Jadi kita jangan berpikir instan. Karena sukses itu punya proses, bukan banyak protes. Oke, berikutnya adalah suka mengeluh. Nah, ini nih salah satu penghambat kita dalam berkarya sebenarnya teman-teman semua. Karena kalau kita banyak mengeluh ya, yang ada nantinya kita baru mulai berproses ya. Aduh ini susah nih, aduh nggak ada yang like nih, nggak ada yang terima karya aku nih, capek nih dan sebagainya, bla 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 bla. Kalau kita suka ngeluh kayak gitu, itu akan melemahkan semangat kita dan pada akhirnya membuat kita malas untuk melanjutkan karya itu. Berikutnya adalah tidak mau belajar. Nah, ini juga nih penghambat kita dalam berkarya. Kita udah mau berkarya, kita udah suka nih, suka banget nonton vlog-vlog gitu. Saya juga jadi pengen dong bikin konten YouTube misalnya. Tapi kita malas untuk belajar buat ngedit video, malas buat belajar gimana cara pengambilan gambar yang bagus. Nah, gimana karya kita mau jadi teman-teman kalau kita masih tidak suka belajar, ya kan? Kita harus banyak belajar untuk mengembangkan karya kita, untuk mengembangkan pengetahuan kita, karena sekali lagi teman-teman, berkarya itu menambah juga pengetahuan. Jadi banyak banget sisi positifnya ya. Dan selanjutnya adalah malas. So teman-teman semua, kalau rasa malas ini ada dalam diri kalian, yakin dan percaya nggak akan terjadi karya itu. Karena bukan karena dia tidak bakat, bukan karena dia tidak hebat, bukan karena dia tidak terkenal, bukan hanya karena dia pemalu, tapi kalau kalian malas karyanya nggak bakalan bisa ada ya.
Jadi rasa malas inilah yang paling penting harus dihilangkan, karena ini adalah penghambat yang luar biasa. Terus berikutnya adalah nggak punya waktu. Ini bisa jadi faktor internal dan juga faktor eksternal ya. Karena sebenarnya waktu itu dari diri kita sendiri. Kalau kita mau meluangkan waktu, insya Allah bakal ada waktu. Tapi kalau kita tidak meluangkannya ya nggak akan pernah ada waktunya ya. Oke, nah selanjutnya faktor eksternal, artinya faktor yang muncul bukan dari dalam diri kita, tetapi dari luar diri kita ya, bisa dari orang lain ya, bisa dari lingkungan dan sebagainya. Yang pertama, kita udah mau nih berkarya, tapi kita nggak punya alatnya, nggak punya bahannya. Misal kita mau nulis misalnya, yang seperti saya contohkan di part sebelumnya, kita mau nulis tapi alasannya, aduh kok nggak punya laptop nih. Ya, itu kan bisa kita inisiasi kan ya. Pepatah mengatakan di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan gitu kan. Kita berusaha dong. Kalau kita nggak punya laptop kan bisa kita punya catatan, kita punya buku, kita bisa beli pulpen. Buku dan pulpen kan harganya terjangkau banget, 5 ribuan udah dapet. Iya kan. Jadi kita meniadakan hal-hal itu, maksudnya meniadakan alasan-alasan yang klise kayak gitu, yang kalau saya pikir nggak terlalu harus untuk kita pikirkan banget ya. Alasannya kayak gitu bukan menghambat kita, karena kita nggak punya alat, nggak punya bahan. Berikutnya, tidak mendapat dukungan dari lingkungan, teman atau keluarga. Nih biasanya nih kita udah punya karya kan, tapi nggak dapat dukungan. Apa sih ya kan, nggak ada dukungan dari keluarga, dari teman. Kita tidak perlu menunggu dukungan mereka baru kita berkarya guys ya. Jadi meskipun mereka tidak mendukung kita ya, bukan berarti mereka memang benar-benar nggak mendukung, tetapi karena mereka belum melihat karya kita ini seperti apa, itu aja sih. Jadi jangan terlalu disikapi dengan baper saat mereka tidak mendukung karya kita, tapi kita harus sikapi dengan positive thinking. Justru dengan begitu kita menjadi tertantang. Saya mau buat karya yang bagus, bayangin aja tuh ya, kayak Thomas Alva Edison yang sudah saya bahas di awal, nggak ada yang dukung dia sama sekali. Padahal itu untuk kebaikan kita semua loh. Bayangin aja kalau kita nggak pakai lampu hari ini gimana, kalau Thomas Alva Edison nggak berusaha dengan baik, gimana kita bisa terang benderang hari ini kan. Nggak perlu untuk menunggu dukungan dari orang lain, karena bagaimanapun kita memperbaiki hidup kita, sebaik apapun kita pada orang lain, ya, tetap nggak pernah akan ada semua orang itu pro terhadap kita. Karena pasti akan ada yang kontra terhadap kita ya, bahkan terhadap karya kita. Jadi kita nggak perlu untuk mencari semua teman kita, keluarga kita mendukung kita, nggak perlu. Kita lakukan saja dulu ya, dan kita buktikan, karena mereka itu hanya menunggu bukti dari kita. Berikutnya adalah dipandang remeh. Nah ini juga salah satunya. Sebenarnya dipandang remeh ini karena memang mereka belum melihat apa manfaat dari karya kita. Mereka belum ngerasain gitu. Apalagi mungkin ngelihat kita ya masih pemula, apa sih karya kayak gitu, nggak penting ya kan. Banyak, Facebook pun dulu seperti itu. Mark Zuckerberg itu ya mendirikan Facebook, dia tuh ngajak banyak temannya buat datang untuk membahas itu, tapi teman-temannya pikir apa sih itu kan, dianggap remeh. Tapi lihat hasilnya sekarang, siapa yang nggak pakai Facebook hari ini ya. Bahkan anak yang baru lahir pun udah dibuatin Facebook sama orang tuanya. Iya kan. Jadi teman-teman semua, sekali lagi, saat kita dipandang remeh jangan kita baperin, dan jangan sampai itu menghambat kita untuk menghasilkan karya, tetapi jadikan itu sebagai batu loncatan kita untuk membuktikan bahwa ini loh karya saya yang dulu kalian pandang remeh gitu. Kita harus semangat membuktikan karya kita, bahwa karya kita ini dibutuhkan dan sangat bermanfaat. Nah berikutnya adalah diabaikan. Ini juga ya, diabaikan. Kita udah punya karya nih, kita udah perlihatkan kepada dunia ya, kepada orang lain, tapi di skip aja, dilewat aja ya. Orang nggak, bukan berarti karya kamu nggak bagus, bukan. Bisa saja karena orang itu ya dia mungkin nggak suka, tapi bukan berarti semua orang nggak suka. Pasti akan ada yang suka kan, tapi kan orang punya hobi masing-masing kan, orang punya kecenderungan yang berbeda gitu kan. Nggak semua orang itu akan menyukai karya kita. Jadi kita nggak perlu repot, nggak perlu baper akan hal itu. Berikutnya adalah ditertawakan. Ada yang menertawakan karya kita, dan kita cek orang yang menertawakan itu apakah dia punya karya.
Kalau dia nggak punya karya, terus dia nertawain kita tertawain balik. Hahaha, bisanya kamu nertawain karya saya? Masih mendingan saya kan, saya punya karya yang bisa kamu tertawain, tapi kamu nggak punya karya apapun, jadi apa yang bisa dibanggain gitu kan? Ya setidaknya itu jadi penyemangat kita gitu. Kalaupun dia sudah punya karya, saya yakin ya, kalau orang punya karya yang baik, dia akan bijaksana dan tidak akan menertawakan karya orang lain. Justru dia akan mengapresiasi dan bangga terhadap orang itu karena sudah menghasilkan karya. Seharusnya dia seperti itu. Kalau dia menertawakan karya kamu, berarti ada kesombongan dalam dirinya. Maaf ya buat yang punya karya yang mungkin pernah menertawakan. Karena seperti itu, seharusnya kita bersikap lebih bijak. Buat teman-teman yang sudah punya karya yang luar biasa, tolong didukung teman-teman yang baru berkarya, bukan malah ditertawakan. Ada apa dengan dirimu? Dulu kan juga sama, kita kan sama-sama pemula dulunya ya kan, sebelum akhirnya terkenal. Pasti melewati banyak proses. Jadi seharusnya kalau kalian yang berkarya itu kalian tidak menertawakan orang lain. Tadi saya bahas berbagai macam hambatan ya, pasti setiap masalah itu nggak ada yang nggak punya solusinya ya, pasti ada solusinya. Solusinya adalah yang pertama, kita kuatkan mental. Karena perjalanan dalam berkarya itu, kalau kita memang benar-benar mau serius, itu benar-benar jalannya itu panjang dan berliku. Tidak selamanya jalannya lurus ya, kadang kita berbelok ya, kadang kita masuk ke dalam jurang ya untuk melewati itu semua. So kita harus kuatkan mental teman-teman semua, karena kalau mental kita tidak kuat ya, mental kita kayak mental kerupuk, sekali disiram langsung hancur, goodbye. Makanya kita harus kuatkan mental sekuat baja ya. Ingat, kita pengen karya kita itu melejit, kita pengen karya kita itu suatu hari bisa dikenal oleh orang, bisa bermanfaat buat orang lain. So kita harus tetap semangat menjalankan karya-karya kita ini. Berikutnya adalah percaya diri. Kita harus pede dengan karya kita. Kita hargai karya kita, karena kalau bukan kita yang menghargai karya kita, siapa lagi? Selanjutnya adalah banyak berdoa, karena memang kita butuh, itu menandakan bahwa kita sangat membutuhkan Sang Pencipta. Kita tidak sombong terhadap Sang Pencipta, tapi kita sangat membutuhkan Dia ya, karena tanpa izinnya kita nggak akan bisa melakukan apapun. Jadi kita harus banyak berdoa. Kemudian banyak belajar ya. Berikutnya adalah mencari lingkungan yang baik, karena kalau kita tidak menemukan lingkungan yang baik di tempat kita, bisa saja di luar sana masih banyak yang menerima karya kita. Jadi kita harus mencari lingkungan yang baik, yang benar-benar bisa mendukung karya kita dan bisa membantu kita untuk terus berpikir positif. Terakhir, maju terus, pantang mundur ya. Ini harus ada nih. Kita harus maju terus dan pantang mundur. Jangan menyerah teman-teman semua, apalagi menyerah sebelum berkarya itu, no, jangan. Menyerah di tengah jalan, no. Kita harus terus maju sampai kita benar-benar berhasil. Sebagaimana orang-orang yang sekarang, yang dulunya dianggap remeh, dikucilkan, ditertawakan, tetapi mental mereka tetap kuat sekuat baja. Mereka maju terus pantang mundur, akhirnya mereka sukses. Oke teman-teman semua, itu dulu ya sharing dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton channel ini. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe, dan juga tekan loncengnya biar kamu selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Nah teman-teman sekalian, di episode selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat berkarya. Banyak banget loh manfaat dari berkarya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.